Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita lanjut bahas sebuah generative AI tool yang baru gitu ya. Kita tinggalkan ChatGPT sebentar dan hari ini kita fokus ke generative AI tool yang lain gitu ya. Hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah generative AI tool yang namanya Type.ai gitu ya. Bisa diakses di Type.ai. Sayangnya akses ke AI tool ini masih terbatas gitu. Beruntungnya saya masuk di whitelist user di awal-awal di awal-awal ini gitu. Jadi ini masih uji coba. Dan kemarin saya tanya ke developer yang daftar, boleh nggak ikut ikut nyoba gitu, masuk ke whitelist usernya gitu. Ternyata bisa dan masuk, dan hari ini tadi pagi dapat email untuk nyoba dan saya coba. Nah, Type.ai ini bagi saya menurut saya menarik, sangat menarik. Kenapa? Karena banyak potensi yang bisa diolah gitu ya. Kalau teman-teman ingat, saya kemarin bahas Penelope AI gitu ya. Ini mirip sekali karena dia bisa membantu kita untuk mengembangkan sebuah ide gitu ya. Jadi kalau kita kita bikin paragraf, kemudian si Type.ai ini bisa ngasih kita rekomendasi paragraf baru gitu ya, yang bisa kita olah lagi, bisa kita filter lagi, bisa kita tambah lagi gitu. Mirip sebenarnya dengan penelopeai.com. Kenapa kemudian saya rekomendasikan lagi? Karena user interface-nya sederhana, sangat simple. User experience-nya sejauh saya coba dari tadi pagi sangat menarik juga, interaktif, mudah dipahami. Mungkin karena masih awal-awal ya, sama seperti penelopeai.com pas awal-awal sederhana gitu, dan lama-lama banyak fitur tambahan. Harapannya mungkin dengan para user yang masuk ke whitelist, termasuk saya gitu, nantinya kami bisa ngasih feedback gitu ya ke developernya, dan kemudian si Type.ai ini akan lebih banyak berkembang gitu ya, banyak berkembang. Oke, di awal-awal kalau kita masuk, bentuknya akan seperti ini. Bentuknya akan seperti ini, dan kemudian yang kita lakukan membuat draft baru gitu ya. Kita membuat draft baru, kita klik gitu ya, dan kemudian kita akan diminta untuk generate your first draft. Ini menarik sih, kayaknya mungkin si Penelope bisa pakai model kayak gini ya. Jadi ada ada panel sebelah kiri yang isinya dokumen-dokumen kita, dan kemudian kita tinggal klik dokumennya dan kemudian pindah ke halaman berikutnya. Yang menarik juga bagi saya di Type AI ini, dia punya word processing tools gitu ya, yang tidak muncul di penelope.ai.com gitu. Jadi dia punya word processing tools yang bisa bisa kita manfaatkan gitu ya. Teman-teman bisa langsung nulis, atau kalau teman-teman sudah siap dengan draftnya, tinggal di copy and paste gitu. Dan yang menarik adalah fiturnya ada di sebelah kanan. What to write about next gitu ya. Jadi begitu teman-teman masukin paragrafnya, nanti dia akan langsung memberi beberapa pilihan atau alternatif topik yang akan dikembangkan di paragraf berikutnya gitu ya. Ini sebenarnya sebenarnya rekomendasi topik yang tadi sudah saya masukkan. Tapi kalau teman-teman pengen kayaknya ganti gitu ya, teman-teman bisa klik tombol refresh ini, nanti si Type AI ini akan membuat alternatif rekomendasi yang baru gitu. Misalkan kita kita pilih misalkan ya, yang ini kayaknya menarik ya, the impact of chatbot gitu ya. Teman-teman tinggal klik titik tiga ini di pojok kanan, dan kemudian teman-teman tinggal ada dua pilihan, copy to clipboard atau write it for me. Kita lihat ya, kalau kita write it for me, dan kemudian persis di bagian bawah paragraf tersebut nanti akan muncul tulisan yang dibikin oleh si Type AI ini gitu. Dan kita bisa nambah nambah berikutnya gitu, nambah 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 konten terus gitu. Dan kalau salah, teman-teman bisa
undo gitu ya, bisa undo dan kemudian nanti tinggal ditambahkan lagi. Kita refresh lagi. Kalau kita refresh akan kembali ke halaman awal. Kalau teman-teman ingin melanjutkan menulis, tinggal menulis. Teman-teman di sini juga punya banyak pilihan, mau duplicate dokumen juga boleh, mau dipindahkan juga boleh, mau dibuang juga boleh, terserah. Ini apa namanya, file manajemennya bagus gitu. Jadi dia punya file management, punya word processing apa namanya tools juga. Jadi menurut saya ini menarik sih, potensial. Kalau ada banyak upgrade, kayaknya ini jadi pesaing pesaing potensial untuk banyak generative AI tools yang lain, apalagi untuk yang writing gitu ya. Kita klik. Nah, oke, jangan lupa untuk pindahkan kursor di bagian paling bawah jika teman-teman ingin selalu nambah kalimatnya gitu ya. Kita misalkan tambahkan personalized learning and student engagement supported, tinggal diklik kemudian write for me. Kita lihat kalau kalau kita milih copy to clipboard apa yang terjadi. Kalau di sini kemudian kita paste, ya cuma gitu doang ya teman-teman. Kita mau type AI menuliskan paragraf baru untuk kita. Kita lihat yuk. Titik tiganya diklik dan kemudian write it for me dan kemudian si type AI ini nanti akan generate another paragraph for us gitu more or less. Sekali lagi kadang-kadang tergantung kecepatan internet ya teman-teman. Tapi so far fitur ini itu menarik banget. Type AI ini menarik banget. Meskipun kita masih harus nambahkan, tetapi sejauh tadi saya coba sebelum rekaman, eh, paragraf atau kalimat-kalimat yang dihasilkan oleh si Type AI ini nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Kurang relevan, kurang cocok, ya mungkin lah pasti gitu ya. Nanti kita yang akan polishing gitu, mempercantik. Tetapi so far bagi saya it can be a very good start for us gitu to write. Gitu. Misalkan apalagi kalau kita punya writer's block gitu ya. Sama seperti Penelope AI.com itu. Jadi kalau kita lagi stuck nulis gitu ya, kita hanya bisa bikin 3 paragraf, mau bikin paragraf baru apa idenya ya, pilihan-pilihan topik apa yang bisa muncul ya, si Type AI ini bisa kita gunakan banget gitu. Tapi sayangnya sekali lagi usernya masih terbatas, jadi hanya bisa digunakan bagi mereka yang masuk ke whitelist-nya gitu. Jadi tunggu saja nanti, tunggu ya nanti kalau sudah banyak upgrade dan sudah di launch gitu, nanti saya bikin another apa namanya review gitu ya. Nanti saya upload di YouTube juga. Gitu. So more or less itu perkenalan sebentar untuk yang typeai.com ini. Semoga membantu teman-teman sekalian dan sampai jumpa di video-video berikutnya membahas ChatGPT atau generative AI tools yang lain yang available di market yang bisa membantu produktivitas kita di kehidupan kita sehari-hari. So that's it. Sampai jumpa. Thank you.